Suatu sore, saya mendapat WA dari kawan saya. Begini bunyinya: "Jangan berusaha mati-matian untuk berbuat baik, karena kalau kita mempunyai hati yang baik saja, kita pasti berbuat baik." Setelah membacanya, saya membalas, "Apa mungkin kita memiliki hati yang baik, bro? Karena pada dasarnya atau naturnya, manusia itu jahat di mata Allah. Walaupun manusia bebas melakukan apa yang ia inginkan, namun kehendaknya pasti dikendalikan oleh naturnya. Karena naturnya adalah natur orang berdosa, niat dari orang yang berdosa pastilah jahat adanya." Rasul Paulus berkata, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang, tanpa terkecuali, yang tinggal di ujung bumi sekalipun adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya, setiap langkah hidup kita ini selalu diwarnai kehilapan dan kesalahan, dan dosa itulah yang menuntun kita kepada maut dan kebinasaan kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap hari, kita selalu dihadapkan pada pergumulan melawan dosa, dan seringkali kita tak berdaya menghadapinya. Banyak orang berusaha untuk menebus dosa melalui perbuatan baiknya, namun tidak berhasil karena mereka dijerat, dikuasai, dijajah, dan dijadikan budak oleh dosa. Rasul Paulus sendiri mengakuinya, "Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Jadi bagaimana supaya kita bisa terlepas dari dosa yang membelenggu itu? Dengan kekuatan sendiri, kita pasti tidak akan mampu. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari dosa ialah Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan sebagai hamba kebenaran. Karena itu kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kini, tidak ada jalan lain selain kita harus terus melekat kepada Tuhan dan mensyukuri karya penebusan Kristus. Selanjutnya, milikilah komitmen untuk meninggalkan dosa dengan sepenuh hati. Firman-Nya berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara, ingatlah Amsal 28 ayat 13 berkata, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya." Amin.